Halo teman-teman semua, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami kelompok 3, yaitu Dedi Haryanto Hutasoid, Era Mustika Ginting, Mahgwi Jangge, Putri Yohana Tobing, Putri Salsabila, dan Santi Melati Silalahi. Di video pembelajaran manajemen kali ini, kita akan membahas mengenai etika manajemen dan tanggung jawab sosial. Sebelum itu, kami harapkan teman-teman mendapat pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat setelah menyaksikan video pembelajaran dari kami. Subjudul pertama, etika manajemen. Kedua, etika manajemen dan pengambilan keputusan. Ketiga, mengukur etika manajemen. Keempat, mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan-pilihan etis. Keenam, tanggung jawab sosial. Ketujuh, pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Kedelapan, mengelola etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika manajemen. Etika manajemen adalah sekumpulan standar, kepercayaan, dan juga pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukannya pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi organisasi atau perusahaan. Etika manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan utilitarian, yaitu suatu pendekatan yang berspektif bahwa suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat, tapi manfaat yang harus menyangkut keseluruhan aspek masyarakat. Kedua, pendekatan individualisme, yaitu suatu pendekatan yang berspektif bahwa suatu tindakan dikatakan baik jika mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seorang individu. Ketiga, pendekatan hak moral, ialah pendekatan yang menyatakan bahwa umat manusia memiliki hak dan kebebasan yang tak dapat direbut oleh keputusan suatu individu. Dan yang terakhir, pendekatan keadilan, yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa keputusan moral harus didasarkan pada standar-standar keadilan, kejujuran, dan ketidakberatsebelahan. Model mengukur etika menurut Griffin. Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi dalam mengukur etika manajemen. Yang pertama yaitu dari sisi manfaat atau benefit, kedua pemenuhan hak-hak atau rights, dan yang ketiga prinsip keadilan atau justice, dan yang terakhir pemeliharaan atau caring. Mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen, yaitu pelatihan etika, advokasi etika, code of ethics, keterlibatan publik dalam manajemen. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan-pilihan etis. Yang pertama ada namanya manajer. Pada dasarnya, manajer sudah memiliki ego, kepercayaan diri, kemandirian. Namun untuk membuat keputusan yang etis, salah satu perilaku pribadi yang penting ialah pengembangan moral, antara lain tingkat prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Yang kedua ada organisasi. Nilai-nilai organisasi sangatlah penting, terutama saat kita memahami semua orang berada pada tingkat kedua dari pengembangan moral. Apa itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility, disingkat dengan CSR, adalah konsep manajemen perusahaan yang mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis mereka, serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Menurut The World Business Council for Sustainable Development, atau disingkat dengan WBCSD, CSR adalah komitmen bisnis untuk mengkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut berikut komuniti-komuniti setempat lokal, dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Yang pertama, stakeholder utama, yaitu pihak yang memiliki kaitan langsung antara lain masyarakat dan tokoh masyarakat, pihak manajer publik. Yang kedua ada stakeholder pendukung,
yaitu pihak yang tidak memiliki kaitan langsung antara lain lembaga aparat, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat disingkat dengan LSM, perguruan tinggi, dan pengusaha. Yang ketiga ada stakeholder kunci, yaitu pihak yang memiliki wewenang legal dalam mengambil keputusan. Yang pertama pemerintah, yang kedua DPR, dan yang ketiga dinas yang membawahi langsung proyek. Motivasi dunia bisnis melakukan tanggung jawab sosial. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa CSR bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan makna dalam 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Namun beberapa ahli telah pula memberikan pemaparan terhadap tujuan CSR. Menurut Anna Gineko, tujuan instrumen CSR ada 4, yaitu 1 untuk mendorong perubahan budaya dan manajerial melalui pembangunan berkelanjutan, 2 untuk mendukung akuntabilitas organisasi, 3 untuk menetapkan aturan dan prosedur untuk perilaku organisasi terkait sosial dan masalah lingkungan secara global, dan yang keempat untuk membangun sistem yang efektif untuk menetapkan standar pelaporan, audit, pemantauan, dan verifikasi. Motivasi perusahaan menerapkan CSR yang diterbitkan oleh Keith Davis tahun 1973 sebagaimana dikutip oleh Brand Debil, yaitu kepentingan pribadi jangka panjang, citra publik, kelangsungan bisnis jangka panjang sebagai institusi, penghindaran peraturan pemerintah, kepatuhan dengan norma-norma sosial budaya, kepentingan pemegang saham, kegagalan lembaga lain untuk mengatasi masalah sosial yang sulit, kepemilikan sumber daya, kemampuan dan kapasitas inovatif untuk mengatasi masalah sosial yang sulit, potensi untuk menemukan tidak dikenali peluang bisnis, dan yang terakhir mungkin lebih murah bagi perusahaan untuk secara preventif mengatasi masalah sosial sekarang daripada menunggu timbulnya masalah kemudian. Mengevaluasi kinerja sosial perusahaan. Tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab yang menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan masyarakat dan memaksimalkan untuk pemilik dan pemegang saham. Tanggung jawab etika. Mencakup perilaku yang tidak perlu dikodifikasi menjadi hukum dan mungkin saja tidak memenuhi kepentingan ekonomi langsung perusahaan. Tanggung jawab legal. Apa yang dianggap penting masyarakat, kalangan bisnis diharapkan untuk memenuhi tujuan ekonomi mereka di dalam kerangka hukum. Tanggung jawab diskresi. Ini bersifat sukarela yang dipandu oleh keinginan perusahaan untuk melakukan kontribusi sosial yang tidak diwajibkan oleh ekonomi, hukum, dan etika. Mengelola etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Individu yang beretika. Ini ditekan kepada seorang manajer, yang dimana manajer harus memiliki sifat yang beretika. Di sini manajer dituntut untuk menciptakan iklim etika yang kuat bagi orang-orang di sekitarnya dan masyarakat luas. Kepemimpinan beretika. Seorang pemimpin harus memiliki etika dalam berorganisasi dan berinteraksi dengan orang yang dipimpinnya dan bertanggung jawab atas tugasnya. 1. Pemimpin harus menyadari akan tanggung jawabnya secara menyeluruh. 2. Dan pemimpin harus menyadari bahwa ia memiliki kapasitas untuk disertai dengan visi dan kemampuan bagaimana bekerja secara efektif dan efisiensi. Struktur dan sistem organisasi. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Merupakan berbagai sistem, posisi, dan program yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk melaksanakan perilaku yang beretika. Merupakan pengungkapan oleh karyawan atas praktik yang ilegal, tidak bermoral, dan tidak sah yang tidak dilakukan oleh perusahaan atau pihak pemberi kerja. Etika dan lingkungan kerja baru. Kebanyakan perusahaan terbaik yang ada sekarang menyadari bahwa keberhasilan diukur dalam banyak cara.
yang tidak seluruhnya ditampilkan di dalam laporan keuangan. Namun demikian, hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangan menjadi perhatian, baik bagi manajer maupun para akademis manajemen, dan menghasilkan perdebatan yang menarik. Satu kekhawatiran manajer adalah, apakah menjadi warga perusahaan yang baik akan memperburuk kinerja, dan memang sesungguhnya program etika yang ada membutuhkan biaya. Sejumlah studi telah dilakukan untuk menentukan apakah respon etika dan sosial meningkatkan atau menurunkan kinerja keuangan. Studi telah menunjukkan hasil yang beragam, namun secara umum ditemukan bahwa terdapat hubungan positif yang kecil antara tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan. Sebagai contoh, Indeks Sosial Domini yang diciptakan pada tahun 1989 untuk melacak kinerja saham perusahaan-perusahaan dengan tanggung jawab sosial, menunjukkan bahwa mereka memiliki kinerja yang sama atau lebih baik daripada perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab sosial. Etika dan lingkungan kerja baru. Kebanyakan perusahaan terbaik yang ada sekarang menyadari bahwa keberhasilan diukur dalam banyak cara, yang tidak seluruhnya ditampilkan di dalam laporan keuangan. Namun demikian, hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangan menjadi perhatian, baik bagi manajer maupun para akademis manajemen, dan menghasilkan perdebatan yang menarik. Satu kekhawatiran manajer adalah, apakah menjadi warga perusahaan yang baik akan memperburuk kinerja, dan memang sesungguhnya program etika yang ada membutuhkan biaya. Sejumlah studi telah dilakukan untuk menentukan apakah respon etika dan sosial meningkatkan atau menurunkan kinerja keuangan. Studi telah menunjukkan hasil yang beragam, namun secara umum ditemukan bahwa terdapat hubungan positif yang kecil antara tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan. Sebagai contoh, Indeks Sosial Domini yang diciptakan pada tahun 1989 untuk melacak kinerja saham perusahaan-perusahaan dengan tanggung jawab sosial, menunjukkan bahwa mereka memiliki kinerja yang sama atau lebih baik daripada perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab sosial. Kesimpulannya adalah, tanggung jawab sosial dapat dikatakan sebagai kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen berdampak kepada seluruh pemangku kepentingannya, antara lain konsumen, karyawan, investor, pemasok, dan lain-lain sebagainya. Tanggung jawab dari organisasi harus membawa ke arah perbaikan di lingkungan masyarakat organisasi tersebut sebagai konsekuensi logis keberadaannya dalam lingkungan tersebut. Konsep dasar etika manajemen lebih berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan bisnis yang dijalani organisasi tersebut. Etika manajemen dapat diukur melalui 4 cara, yaitu dari segi benefit atau manfaat, pemenuhan hak-hak dari pemangku organisasi tersebut, prinsip keadilan, dan pemeliharaan organisasi yang bersangkutan. Baiklah, itu saja materi yang kami bawakan pada video pembelajaran kali ini. Jika ada penggunaan kalimat yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.